Ketika seseorang mempunyai impian tapi terhambat karena device, satu-satunya hanya HP yang dia miliki. Namun, apa daya sebuah HP di hadapan sebuah kamera? Namun, dompet pun tidak bisa berkata apa-apa. Haruskah Didit ikut pinjol untuk bisa membeli kamera? Atau Didit tetap berusaha dengan smartphone-nya? Aduh, Didit banyak mau nih. Kemarin false color, sekarang minta color grading pakai HP. Ya, kita langsung aja bahas. Ini pertanyaan dari salah satu komentar kita. Itu salah satu komentar, benar. Rifki Maulana 4440. Bang, coba buat video tutor color grading di DaVinci dengan footage HP tanpa lock profile. Oke. Kayak sebelumnya gue pakai iPhone 12. Jadi ya gue pakai iPhone 12, tergantung dari performance HP kalian masing-masing. Dan gue nggak pakai lock profile karena ya iPhone 12 ini nggak punya Apple Lock kayak iPhone 15 Pro. Sebenarnya gue pengen disclaimer dulu bahwa setiap HP itu kan punya kemampuan masing-masing ya. Yang mungkin kalian tahu tentang mitos-mitos bahwa ya iPhone itu bagus dan lain-lainnya memang benar adanya gitu. Dan mungkin Google Pixel juga bagus sih, memang benar adanya gitu. Ya, setiap kamera punya keunggulan masing-masing, setiap handphone punya keunggulan masing-masing. Dan gue bukan menampar bahwa HP kalian gimana, cuman ya percayalah bro, setiap hasil yang bagus itu pasti memiliki input yang bagus. Orang pintar minum tolak angin, bukan, maksudnya orang pintar pasti punya habit yang pintar juga gitu loh. Dia punya input yang pintar, dia punya kebiasaan yang pintar, dia punya habit yang bagus, rajin setiap pagi olahraga dan lain-lain lah gitu, yang membuat dia tuh rajin dan pintar gitu loh. Sama aja kayak orang bodoh yang inputnya main game terus, yang inputnya main judol terus, main pinjol terus. Didit, jangan sampai kamu main pinjol cuma buat beli kamera. Terus ya banyak lah gitu loh, input-input buruk-buruk tersebut yang membuat hasilnya output itu menjadi orang bodoh gitu, orang jahat ataupun orang lain-lain lah gitu loh. Makanya kenapa jadi motivasi ya, tapi nggak apa-apa lah ya, ini buat kalian juga jadi PR juga ya. Jadi setiap input kalian tuh pasti akan berdampak kepada output kalian. Sama juga dengan color grading gitu loh. Inputnya kamera Xiaomi 3S gua yang 8 tahun kagak ganti-ganti, mau output kayak gimana pun juga nggak akan maksimal gitu loh ya, dengan input seperti itu gitu loh. Jadi ya don't expect banyak ketika kalian menggunakan sebuah input yang seadanya gitu loh ya. Tapi ya bagaimanapun juga gue harus menjawab pertanyaan Edit dan menjawab pertanyaan siapa tadi, Rifki Maulana. Jadi kita langsung aja ke DaVinci Resolve, langsung ke color page. Dan mungkin buat kalian yang punya iPhone di atas yang Pro mungkin ya, pakailah ProRes, pakailah paling tinggi data bitrate yang paling tinggi. Dan kalau kalian udah 15 Pro ke atas, pakailah Apple Lock. Dan kalau udah punya fitur di 17 Pro yang baru itu adalah Apple RAW kalau nggak salah ya, pakailah semua input yang paling bagus, pakai pokoknya. Oke. Dan di sini gua pakai iPhone 12 dan ya datanya seperti ini, no fake. Oke, H265 ya benar. Ya bit dp sih 10 ya. Gue sih nggak ngarep apa-apa ya dari kamera. Oke. Nah, kita langsung aja cara color grading di DaVinci Resolve pakai HP no lock. Oke, kalau kalian perhatikan dari pertanyaan adalah non lock gitu. Berarti ya kita nggak perlu lagi pakai SSD ya. Nggak perlu pakai color space transform, jadi langsung aja bikin tuh. Ya ini sih sebenarnya yang biasa gue lakukan, bebas atau kayak gimana struktur notnya bebas. Jadi langsung aja kita ke correction. Dan gue nggak tahu ya, atau setiap proses kamera itu kan punya prosesor masing-masing gitu ya. Ya kadang ada secara general HP itu pasti akan membuat video yang langsung bagus gitu, secara warna ataupun secara cahaya gitu loh. Jadi kayak lihat waveform aja kayak udah bagus juga gitu. Cuman gue pengen bikin agak dark. Jadi sebenarnya kalau lu nanya cara color grading kamera HP, mata gua colornya warna kacamata gua shifting. Jadi suka ganti warnanya juga. Cara color grading HP gue juga bingung jawabnya gitu. Langsung aja color grading udah, nggak ada perlu workflow yang spesial, nggak ada gitu. Kalau kalian butuh perhatikan adalah ya udah inputnya seperti apa ya outputnya seperti itu gitu. Dan
tinggal skill kalian aja, makanya jangan skill issues lah. No, lihat no, bit depth 10 pun apa ini anjing. Ada ini temen gue by the way ya. Bos, ini gue qualifier di apa namanya di kulitnya gitu ya. Ini gue namain dulu ya. Ya ini sebenarnya stepan seperti ini tidak akan baku gitu loh ya, bebas kalian mau melakukan sesuka hati kalian gitu. Jadi jangan fokus sama cara gue. Set. Ya daerah sini nggak dapet ya. Udah kombinasi gue mati, gue nyalain. Uts. Kayak juga hilang. Terima kacamata itu jadi. Klik sini, terus di ini kenapa nggak dapet ya? Masih mainin, masih mencari-cari warna. Oh, ini di warna bagian ini. Oke sip, udah jadi pumpkin kamu. Udah ya, aman ya. Ya udah kelihatan lah qualifier skin kulitnya. Karena di sini terlalu ireng, ya kita mau betulin dikit lah ya. Nah, ya bedakan dikit lah, oke. Ini putih banget sih tangannya. Ya, dan juga kalian pastiin kalian mau bikin look seperti apa gitu. Ini udah biasa skin, sebenarnya gue mau HP atau mau kamera pun rata-rata flow gue kayak gini, correction dulu, terus skin dulu, habis itu bikin looknya, terus dikit-dikit ada yang mau diotak-atik terakhir. Oke. Sebelum sudah. Jadi kayak gue mau bikin agak apa ya, orange blue, pale orange. Oke. Belum sudah. Ya lebih aman ya, warnanya lebih oke. Kemudian mungkin kita pakai color blues. Terus sini kita mainin. Ini skinnya gue paste ke sini. Ini juga kalian mau kalau kalian mau gampang bikin apa ya, kayak separation antara kulit dengan warna sekitar gitu ya, kalian bisa lakukan hal ini. Ini gampang banget. Asli. Nice. Oke. Kita mainin HSL di sini. Mungkin kayaknya kuningnya gue mau arahin ke oranye aja. Ya gue setuju. Terus juga saturasinya kayaknya kacau. Nah ini yang sebenarnya PR kalian adalah kalian harus mengenal footage kalian masing-masing gitu loh. Ya kan footage gue di CFD di Jakarta gitu loh. Atmosfer Jakarta ya pagi-pagi kayak gini warna biru gitu. Jadi ya kalian harus pintar-pintar juga dengan mood yang kalian mau tunjukkan gitu, warna yang kalian pengen tunjukkan. Jadi gue pengen arahin ke orange dan pengen arahin ke biru gitu. So far ini oke sih ya. Udah kelihatan batang hidungnya. Nice. Cakep. Kata gue mah cakep. Ini sebelum, ini sesudah. Terus kalau kalian mau nggak puas, kayak mana? Kalau kalian kurang puas gitu ya, kalian langsung dibikin gradien. Apa yang bisa di apa namanya? Diakal-akalin pakai tools shape ini ya, kalian akal-akalin lah ini. Ya misalkan ini kita warna yang lebih kerang lagi. Oh ini jangan ya, warna birunya kita lebih arahin biru lagi. Ya sebenarnya sih bagusnya ini kalian tracking lagi nih siapa cuma gue males. Atau kalian mungkin mau pakai sky replacement juga bebas. Cuman ini karena footage HP jadi nggak perlu effort banget lah. Cakep, udah cakep. Jujur udah cakep kalau kata gue. Ya. Kalau kata gue sih udah oke nih ya. Kulit juga udah dinaikin, warna juga udah kelihatan. Nah ini nih yang kayak gini ini suka gue ya. Nah ini loh yang pengen gue lebih jelasin ke kalian gitu loh. Ayo belajar, ayo improve skill kalian. Jangan percaya loot yang dibagiin sama influencer ataupun YouTuber lainnya gitu loh. Make it by yourself gitu loh. Lihat, baca, the best investment is yourself bro. Gitu loh. Jadi kayak
mau input apapun, ketika lo memang jago color grading, ya lo bisa mendapatkan hasil kayak gini gitu loh. Ya gue sih nggak bilang ini bagus banget ya, tapi setidaknya at least bro membangun sebuah look yang tadinya butek kayak gini menjadi seperti ini gitu loh. Dan ini sudah oke gitu loh. Gue sih udah suka gitu. Atau mungkin kita bikin shape satu lagi kayak gitu lah. Kepikiran menarik. Bagian atas. Terus mungkin gue pengen bikin orang. Jadi kayak langitnya biru, terus gue bikin bagian daratan itu lebih ke arah oranye, jadi bikin kelihatan pil orange. Ya jadi pada intinya kalau kalian mau color grading, coba dong color grading. Kan tadi pertanyaan, coba dong color apa sih pertanyaan si Mas Rifki Maulana, bang coba buat video tutor color grading DaVinci Resolve dengan footage HP tanpa lock profile. Oke, ini udah menjawab. Gue udah pakai iPhone 12 tanpa lock-lockan, oke. Dan ya udah, ini yang udah gue lakukan kalau gue berhadapan dengan footage tanpa HP gitu loh. Jadi flow-nya, nah, nggak ada Mas Rifki, Mas Didit gitu ya, jangan pinjol buat beli kamera, pakai HP, udah cukup, bagus kan gitu. Nggak ada bakunya mas, nggak ada baku untuk bisa mendapatkan warna yang bagus tuh nggak ada gitu loh. Balik lagi ke silly issues gitu. Kayak lu mau ngikutin flow gue ya nggak apa-apa gitu loh. Flow gue kan adalah pertama color correction, terus kemudian skin, kemudian gue bikin looknya nih yang warna biru ke apa namanya orenan. Kalau gue matiin kayak gini ya, no. Warna biru ke oranye, lihat Photoshopnya lebih menonjol ketika gue nyalain. Skinnya yang skin masking yang tadi gue pindahin ke layer mixer bagian bawah, terus bagian atasnya ini gue arahin ke warna biru ya. Udah, terus kemudian ini ada pembenaran hue dan saturationnya, terus gue bikin shape di bagian langit biar lebih ke arah biru, terus daratan warna oranye. Jadi Mas Didit dan Mas Rifki Maulana dan for everyone yang make HP, lu bisa bikin bagus kalau color grading lu udah punya skill yang pas. Oke, semoga video ini menginspirasi buat kalian. Jadi jangan pernah berhenti berkarya meskipun kalian menggunakan HP. Kamera itu bukan segalanya, tapi skill adalah segalanya. Itu yang gue yakinin ketika lu menggunakan device yang mungkin bilang kentang, tapi ketika penguasa dari device, penguasa skill tersebut menggunakan device yang kentang, pada akhirnya outputnya akan bagus-bagus juga gitu. Ya walaupun memang nggak bisa dibandingkan sama kamera ya. Dan buat kalian yang tertarik untuk konten entertainment DaVinci Resolve, kalian bisa langsung aja kunjungi di Instagram gue di @torikurobing, dan full tutorial color grading. Ya bahas tips juga sih DaVinci Resolve lebih lengkapnya gitu ya. Gue juga tetap bakal stay tune di YouTube ini, dan gue juga udah open private class buat kalian yang minat. Kalian bisa langsung DM aja di Instagram gue. Gue bakal kasih silabus kalian apa aja yang dipelajarin di private class dan bayarannya kayak gimana. See you soon. Gue hopefully buat bisa menginspirasi kalian agar kalian tetap bersemangat meskipun kalian menggunakan HP doang gitu. Mandidit, gue juga gak punya kamera bro. Terus gue gak bohong, ini kamera kantor, gue gak bawa HP, gue gak bohong. Never ending lah bro, never ending, never limit, never give up. Lihat, tadi gue udah bilang the best investment is yourself bro, bukan device. Best investment is yourself. See you and good luck buat belajar DaVinci Resolve-nya. Thank you for watching.